Kamen Rider Gachat episode 8 yang berjudul Great Bone. Episode kali ini menampilkan debut perdana dari Gachat, Space Whale Wildo, Dokiri Sovel Foam, dan Needlehawk Wildo. Episode kali ini juga masih ditulis oleh Hiroki Uchida dan disutradarai oleh Takayuki Shibasaki. Episode ini langsung dimulai di saat dimana Hotaru masih akan terjatuh akibat Sabonidal yang kabur entah kemana. Dengan sigap, Hotaru berhasil selamat berkat wujud Spikle Whale Wildo dari kombinasi Gunveil dan Spikle. Dan tanpa basa-basi, mereka berdua melarikan diri dari tempat tersebut. Di tempat lain, Rine sedang didatangi Atropos yang katanya ia akan memberitahu soal kondisi dari ayah Rine sekarang. Rine masih penasaran juga apakah ayahnya ini masih hidup atau sudah tiada. Meski begitu, Rine tidak akan menuruti perkataan Atropos dengan mudahnya. Yang paling menyebalkan, seketika saja Atropos merengek menangis seperti layaknya anak kecil, yang membuat Atropos ini menarik perhatian orang di tempat tersebut. Lebih mengejutkan lagi, ternyata Atropos memiliki kekuatan untuk mengendalikan orang-orang di tempat tersebut. Lalu Atropos pun menghilang. Sekali lagi di adegan ini diperlihatkan sepertinya Atropos ini merupakan sosok villain yang lebih kuat dari kedua saudari kegelapan lainnya. Sampai saat ini kekuatan aslinya belum diperlihatkan. Tapi kita bisa melihat di adegan ini, permata yang selalu dia pegang memiliki kekuatan yang luar biasa besarnya. Terlebih permata ini bisa mengendalikan manusia-manusia di sekitar Atropos. Sangat berbahaya juga benda permata yang satu ini. Lalu di gereja tempat mereka masih berdiam saat ini, terlihat Lachesis mempunyai Kemi Card Happy Clover. Entah bagaimana caranya ia memiliki Right Kemi Card ini. Karena seperti kita tahu selama ini biasanya, para manusia bila mana ingin menjadi malgam, mereka selalu menyerap para Kemi-Kemi tersebut. Besar kemungkinan Right Kemi Card ini mereka bisa dapatkan di saat menyerang Pak Fuga, dan mungkin saja mereka mencuri sebagian Kemi Card ketika kejadian tersebut terjadi. Atau mungkin ada hal lain yang mencurigakan yang belum terungkap sampai sejauh ini. Yang dimana bisa saja ada orang dalam dari Alchemy yang memberikan Right Kemi Card ini kepada trio saudara kegelapan dengan alasan yang belum diketahui. Apakah akan ada persekongkolan dan konspirasi dari pihak Akademi Alchemy dan trio saudari kegelapan? Sepertinya akan menarik untuk ditelusuri lebih jauh lagi, mengingat latar belakang dari masing-masing kubu belum dijelaskan secara lebih lanjut. Singkat cerita, di adegan ini, Riku menjelaskan ia merasa tidak punya teman karena Riku terlalu fokus belajar demi menggapai cita-cita yang ayah Riku inginkan. Hingga suatu hari ia tidak sengaja menemukan Sabosuke di sebuah tempat. Riku sangatlah senang karena memiliki teman baru yang bisa mendampingi dia setiap saat. Hingga sampai hari itu tiba, di mana di adegan ini keberadaan Sabosuke telah diketahui oleh ayahnya. Ayah Riku menjelaskan bahwa Sabosuke lah menjadi penyebab Riku memiliki penurunan nilai secara akademik. Dan sebab Sabosuke lah yang membuat Riku selalu saja terlambat ke sekolah. Riku merasa bersalah di sini dan berniat membuang Sabosuke demi ayahnya tersebut. Namun alih-alih membuangnya, ia merasa kasihan kepada Sabosuke yang terlihat sangatlah lemah dan ceroboh. Untunglah Riku bisa menemukan para alkemis yang bisa mengurus kemi Sabosuke tersebut. Kita kembali sejenak ke adegan Alchemy Academy. Ada satu adegan yang menarik perhatiannya di adegan ini. Kita bisa melihat di adegan ini Spanner yang sedikit kaget dan memuji kemampuan dari duo besti Alchemy yang selalu membantu Hotaru dan Rine, yaitu Sabimaru dan Renge. Terlebih Spanner sangat kepo sekali dengan kemampuan Sabimaru dan juga kemampuan si Isaac ini. Tentunya dengan Spanner berkata seperti ini di adegan ini, A juga ikut berpikir dengan latar background dari mereka berdua yang belum diungkap sejauh ini. Terlebih, AA sangat penasaran sekali dengan si Isaac, yaitu AI yang selalu dibawa oleh Sabimaru. Apakah akan ada suatu plot twist di cerita Kamen Rider Gachat yang akan melibatkan mereka berdua? Kita lihat saja nanti. Akhirnya, Hotaru dan Riku kembali mencari Sabosuke menggunakan Sumafon. Sangat suka di adegan ini karena semua fitur dari smartphone milik Hotaru ini diperlihatkan semua kegunaannya. Mulai membuka GPS, memotret foto, hingga melacak keberadaan sesuatu. Hotaru dan Riku pergi mencari tahu keberadaan Sabosuke dengan bantuan pecahan duri Sabosuke yang mereka temui.
Dan tibalah mereka di suatu tempat yang sangat tidak asing bagi Riku, yaitu tempat pertama kalinya Riku menemukan Sabosuke. Episode kali ini menurut A lumayan cukup bagus dan cukup menyentuh, di mana kita diperlihatkan dengan suatu contoh kecil dari mimpinya Hotaru, yang dimana Hotaru ingin sekali manusia dan Kemi bisa hidup berdampingan dan berteman baik. Lalu akhirnya identitas pria misterius yang menjadi Malgam Great Tombo akhirnya terkuak. Dan dia tak lain tak bukan adalah ayahnya Riku yang merupakan seorang pemilik suatu perusahaan elit di Jepang. Itulah sebabnya ayahnya Riku ini secara sifat memang agak sedikit keras demi mendidik anaknya untuk fokus belajar. Tibalah saatnya Hotaru dan Sabosuke diserang oleh ayahnya Riku, yang dimana ayahnya Riku ini marah besar kepada mereka berdua akibat karena mereka inilah yang membuat anaknya yaitu Riku tidak fokus belajar. Hotaru meyakinkan kalau Kemi tidak berbahaya dan mengerti perasaan ayahnya Riku dan juga Riku sendiri. Ia juga menegaskan kalau Riku juga butuh seorang teman, dan A sangat setuju dengan perkataan Hotaru di adegan ini. Pertarungan Gachat versus Malgam Great Tombo kembali dimulai. Di samping itu, kita bisa melihat Lachesis yang memantau dari kejauhan, dan tiba-tiba saja Lachesis berubah menjadi Malgam Happy Clover dengan menggunakan Red Kemi Card-nya. Spanner akhirnya turun tangan ketika Gachat tiba-tiba saja diikat oleh sebuah tanaman dari jurus Lachesis di adegan ini. Disusul para rekan alkemis lainnya yaitu Sabimaru dan Renge beserta Rine yang tiba di lokasi tersebut. Mereka memberikan Hotaru sebuah God Shovel Kemi Card yang diberi pinjam dari Spanner, serta tak lupa Red Kemi Card Dokiri Majin. Dan tibalah saatnya debut form terbaru dari Gachat Dokiri Shovel di episode 8 ini. Kita bisa melihat sepertinya suite Dokiri Shovel ini merupakan suite repaint dari Venom Mariner. Memang agak sedikit disayangkan bagian desainnya ini merupakan repaint dari Venom Mariner. Tapi overall A tidak protes karena repaintnya ini terkesan bagus bagi A. Tapi A bisa membayangkan sepertinya form-form Gachat ini akan menggunakan formula repaint seperti ini demi bisa menghadirkan beragam macam form Kamen Rider Gachat yang akan ditampilkan di episode-episode ke depan. Tapi semoga saja formula repaint ini bisa dibuat dan dimaksimalkan secara baik oleh pihak Toei dan Bandai. Sebenarnya adegan Gachat terikat di adegan ini agak sedikit lucu ya. Kenapa Hotaru tidak kepikiran menggunakan Aparescable Form untuk melepaskan jeratan tersebut? Padahal sebelumnya saat ia akan terjatuh dari atas langit, ia berpikir cepat untuk berubah menjadi Spice Well Waldo agar dirinya selamat. Hal ini bisa diwajarkan ya, karena mau tak mau jadwal High Leg Form terbaru Gachat memang harus dimunculkan di episode ini. Meskipun dengan alur cerita yang sedikit agak dipaksakan seperti ini. Di samping pertarungan Gachat versus Malgam Great Tombo, Spanner yang sedang melawan Lachesis pun bertanya-tanya di adegan ini. Dia bertanya mengapa Lachesis memiliki Kemi Card, namun Lachesis tentu saja tidak akan menjawabnya. Lalu Lachesis menghilang ketika Spanner akan melakukan serangan jurusnya kepada Lachesis. Entah kenapa melihat Lachesis dan Spanner di adegan ini, kedua orang ini bisa menjadi rival atau musuh bebuyutan di episode-episode selanjutnya. Terlihat cocok dan seru saja. A melihat mereka berdua ini beradu argumen atau gelut di adegan seperti ini. Pertarungan pun berlanjut. Gachat Needle Hawk Form kembali digunakan untuk menunjukkan chemistry antara Hotaru, Riku, dan Sabosuke. Dengan tembakan duri-duri serta finisher Needle Hawk, kombinasi kerjasama Gachat dan Sabosuke membuat semuanya terasa begitu mudah. Dan akhirnya, Needle Hawk Wildo dimunculkan ketika Gachat akan melakukan finishernya. Dan Malgam Great Tombo pun berhasil dikalahkan, dan Red Kemi Card-nya pun berhasil didapatkan. Akhirnya pertarungan telah selesai, dan setelah semua kejadian tersebut, ayah Riku merasa bersalah karena terlalu keras mendidik anaknya tersebut. Dan seperti biasa, Minato Sensei selalu saja tiba setelah pertarungan telah usai. Dan Minato Sensei mau tak mau harus mengurangi nilai Hotaru karena tindakannya kali ini yang dinilai memaksakan hubungan Kemi dengan manusia. Dan hubungan tersebut bisa merusak hubungan antara keluarga mereka. Hal unik terjadi kepada Sabosuke di adegan ini. Sabosuke tiba-tiba saja bisa menumbuhkan sebuah bunga di bagian tubuh bekas duri yang telah dicabut di adegan sebelumnya. Dan episode kali ini ditutup dengan suasana yang mengharukan dari sebuah keluarga kecil antara Riku dan ayahnya tersebut.
Riku mengerti kalau ayahnya sedang berusaha memberi yang terbaik bagi dirinya. Ayahnya pun di adegan ini meminta maaf kepada Riku karena selalu keras untuk mendidik anaknya tersebut. Dan Riku meminta maaf kepada ayahnya untuk sekali-kali memberikan kesempatan Riku untuk bermain dan mempunyai seorang teman. Dan ayahnya pun mengizinkannya. Dan pada akhirnya Sabosuke diserahkan kepada pihak akademi alias kepada Hotaro. Sebuah perpisahan yang cukup mengharukan antara Riku dan Sabosuke yang mau tak mau mereka harus berpisah di akhir episode kali ini. Dan tibalah saatnya momen yang mau tak mau harus terjadi, di mana Minato Sensei lagi-lagi menghapus ingatan dari Riku dan ayahnya terkait si Kemi Sabosuke ini. Hotaro di adegan ini bertekad kepada Sabosuke dan berjanji bahwa Hotaro akan mewujudkan dunia di mana Riku dan Sabosuke bisa bersama lagi. Scene terakhir di episode kali ini diperlihatkan trio saudari kegelapan yang katanya rencana besar dari mereka sudah sangatlah dekat. Dan persiapan tersebut sebentar lagi akan segera selesai. Kira-kira rencana besar apa yang akan mereka lakukan? Terdengar sedikit mengerikan dan membuat kita penasaran. Akan sebesar apa dan sekeos apa rencana mereka ke depannya? Cerita Kamen Rider Gachat akan semakin menarik untuk disimak di episode selanjutnya. Jadi itulah dia teman-teman bahasan daerah terkait episode 8 Kamen Rider Gachat. Dua episode Kamen Rider Gachat ini yaitu episode 7 dan 8 membawa kita kepada suatu konflik cerita yang sederhana dari hubungan ayah dan anak. Terlebih A cukup terharu dengan adegan perpisahan Riku dan Sabosuke di ending episode 8 ini. Untuk kedua kalinya kita diperlihatkan dengan adegan perpisahan antara manusia dan Kemi yang dibalut dengan mengharukan. Sepertinya formula cerita seperti ini akan terus digunakan oleh Gachat di episode selanjutnya. Terlebih, Gachat memang mengusung sebuah tema ikatan antara manusia serta Kemi. Jadi bagaimana menurut kalian semua terkait episode kali ini? Apakah kalian setuju dengan episode kali ini yang menurut sedikit mengharukan? Atau bagaimana menurut kalian semua? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menyaksikan bahasan video ini dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di bahasan video selanjutnya.